Direktur Imparsial Gufron Mabruri yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil kawal pemilu demokratis tak puas atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK pada Selasa 7 November 2023. Menurutnya putusan MKMK yang dibacakan secara gantian oleh Jimli Ashidik, Bintan Saragih, dan Wahiduddin Adam saat praktik nepotisme. Keputusan MKMK tidak hanya memberhentikan Anwar Usman jadi ketua MK, tapi juga memberhentikan dia jadi hakim MK, tegasnya. Dengan begitu, adik ipar Presiden Joko Widodo ini tetap menerima gaji besar dan fasilitas lengkap karena statusnya tetap menjadi hakim MK. Dalam putusannya, sikap MKMK sedikit membingungkan, menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi dalam uji materi perkara nomor 90/PUU-11 Romawi/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, namun sanksinya hanya pencopotan dia dari jabatan ketua MK. Padahal banyak pakar hukum tadinya memprediksi putusan MKMK akan memecat Anwar Usman dari jabatan ketua MK dan keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MKMK menjadi tanda bahwa keputusan atas gugatan perkara soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Dengan demikian, majunya Gibran sebagai calon wakil presiden cacat secara hukum dan cacat secara etika, ucapnya. Kami menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, Mahkamah Konstitusi, dan Gibran adalah bentuk relasi nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kecurangan dalam proses pemilu, lanjut Gufron. Majunya Gibran sebagai cawapres menurutnya tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dan dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Menurut Gufron, putusan MKMK semakin membenarkan terjadinya ketidakadilan di masyarakat serta menunjukkan rusaknya sistem hukum di Indonesia. Kami memandang keputusan MKMK adalah semakin membenarkan kemunduran demokrasi terjadi di Indonesia. Kerusakan demokrasi yang dilakukan tidak bisa dibenarkan dan dibiarkan begitu saja, ucapnya. Para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyak hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi. Hal itu diungkapkan oleh mantan Ketua MK Hamdan Zulfa usai melakukan pertemuan dengan beberapa ex-hakim MK pasca putusan sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Kami para mantan hakim konstitusi merasa prihatin bahwa setelah mendengar putusan MKMK banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak boleh terjadi pada hakim dan Mahkamah Konstitusi, ujar Hamdan kepada awak media di kawasan Jakarta Pusat Selasa 7 November 2023 malam. Banyak hal yang terjadi yang dapat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, sambungnya. Lebih lanjut, Hamdan mengungkapkan walau putusan MKMK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MKMK. Mudah-mudahan putusan MKMK dan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.